Sebelum nonton videonya, aku mohon teman-teman untuk subscribe, aktifin loncengnya, dan like video ini. Go! Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Zara. Di video ini aku bakalan terusin video aku sebelumnya. Jadi ini part 2 ya guys. Kalau kalian belum tonton video aku yang pertama, ini ya di sini caranya untuk nyelesain buku dalam waktu 1 bulan aja. Oh iya guys, sebelumnya aku pengen ngomong dulu ke kalian kalau video ini dibuat secara spontan karena kebetulan aku lagi free pembelajaran daring. Jadi di sela-sela jam kosong ini aku bikin untuk video ini. Masalah pertama, biasanya kita itu malas untuk nyelesain buku. Jadi rutinitas kita tuh kayak terganggu gitu. Tadinya aku di video sebelumnya aku udah jelasin kalau misalkan kita bisa buat secara rutin. Jadi per hari kita bisa netepin suatu ketetapan atau minimal yang bisa kita lakuin untuk menyelesaikan buku kita. Kalau kita males, gimana caranya? Mungkin kalau kalian bisa tahu, kalian bisa komen di description box apa caranya untuk menghilangkan rasa malas. Sebenarnya kalau menurut aku rasa malas ini bisa dihilangkan dengan cara terpaksa. Bukan dengan cara dipaksa. Kalau misalkan kita nggak ada pemaksaan ya selamanya mungkin kita bakalan males. Jadi kita harus paksa tuh. Kita harus tanemin sesuatu di dalam tubuh kita supaya ada pendorong dari tubuh kita, supaya ada pembangun dari dalam diri kita. Kalau misalkan kita pengen buat buku, sebenarnya apa sih hal-hal yang bisa membangun itu? Dengan niat guys. Kan tadi kita punya niatan untuk nyelesain buku dalam 1 bulan. Nah itu termasuk niat guys. Kalau kalian niat, kalian pasti bakal keinget itu dan kalian awalnya memang terpaksa untuk nyelesain buku, tapi lama-kelamaan kalian bakalan ketagihan guys, kayak gitu. Terus bisa jadi kalau kalian buat naskah, kalian ngerasa kok nggak nyambung sama part depannya ya. Mungkin kita bakalan ngerasa part yang dimana kita sampai itu nggak nyambung sama part sebelumnya. Tapi tenang aja guys, kalian bisa lanjutin itu terus, lanjutin aja. Kalau misalkan kalian ngerasa bener-bener nggak nyambung, kalian bisa ulas kembali tuh. Dan sebenarnya nggak harus nggak nyambung kita baru ulas kembali sih. Mau nyambung atau nggak nyambung kita harus baca kembali karena kita bisa mengevaluasi tulisan kita sendiri. Sebenarnya kalau misalkan kalian rutin-rutin evaluasi, cerita kalian tuh bisa menarik kok guys. Kalian baca kok kayaknya ada yang kurang, kalian tambahin, ada yang kurang tambahin gitu guys. Jadi kalau misalkan kita buat naskah, kita tuh nggak harus langsung jadi, kita harus baca-baca ulang guys. Supaya apa sih? Itu supaya kita bisa tahu tuh dimana kesalahan kita dan dimana kita harus memperbaiki. Walaupun itu nyambung atau nggak nyambung, kalian harus tetap baca guys, supaya kita mengulas kembali. Dan kalau misalkan kita udah memperbaiki naskah kita, insya Allah tulisan kita bakalan berkualitas. Terus cara ngerevisinya gimana? Kalau misalkan udah nggak nyambung, kalian sisipin aja tuh hal-hal yang membuat cerita itu nyambung. Kalau misalkan bener-bener udah nggak nyambung atau gimana, kalian bisa taruh itu di bawah atau taruh di atas. Dan kalau emang bener-bener udah nggak nyambung dan udah nggak bisa ditoleransi lagi, mohon maaf dengan sangat, kalian bisa buang part itu atau kalian bisa simpan part itu untuk part-part berikutnya lagi. Untuk part-part berikutnya lagi, kalau misalkan emang berhubungan, kalian bisa copy paste di part yang kalian butuhin untuk melengkapin, atau kalian bisa buat cerita baru dari part yang telah kalian buang tadi. Atau mungkin di part-part berikutnya nanti bakalan ada cerita yang berkesinambungan dengan hal itu, kalian bisa sisipin kembali dengan cara copy paste gitu guys. Jadi nggak usah bingung sih sebenarnya buat ngebikin buku. Kita tinggal bangun aja dari dalam diri kita dengan cara kita tanamkan niat. Nanti insya Allah bakalan tumbuh itu niatnya dengan semangat. Jadi niat itu bakalan tumbuh menjadi semangat. Kalau udah semangat kan ada sesuatu yang membangun dari dalam diri kita. Itu aja sih guys yang pengen aku bilang. Dan maaf kalau misalkan ini terlalu sedikit dan mungkin kurang kena di kalian. Maaf ya guys, soalnya aku bikin video ini spontan, nggak pakai skrip. Biasanya ya kadang aku tulis di skripsi supaya nanti aku bisa jelasin sesuai apa yang udah aku bener-bener pengen omongin. Jadi tuh nggak lupa apa yang pengen aku omongin. Biasanya kalau spontan aku malah sampai kemana-mana dan aku lupa. Mungkin di part 3 nanti aku bakalan bikin lagi, insya Allah mungkin aku bakalan tulis tuh skripnya, jadi sistematikanya lebih bagus dan mungkin insya Allah semoga bisa kalian pahami. Oke guys, cukup sekian aja dari aku, dan ini kayaknya udah masuk ke jam berikutnya. Dan buat kalian yang udah tonton video ini sampai selesai, thanks for watching and see you in my next video. Bye bye. Berkaitan dengan intro tadi, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian juga. Oh iya, jangan lupa untuk follow semua sosial media aku. Klik aja linknya di description box. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.